Ya, shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, hari ini saudara-saudara kita ada di hadirat Tuhan lagi. Dan saya yakin saudara-saudara ada dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara-saudara. Amin. Karena hari ini kita dapat beribadah, kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan tiada akan habis-habisnya kasih setia Tuhan. Tiada habis-habisnya berkat Tuhan bagi kehidupan kita, bagi umatnya yang kudus di muka bumi. Saudara-saudara, kali ini kita akan ditambahkan lagi oleh Tuhan melalui firman-Nya sebuah pengetahuan dan kekayaan hikmat-Nya. Maka di hari ini kita akan membuka Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-13 hingga ayat yang ke-21. Dan nanti kemudian saya akan tambahkan lagi dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 17. Baik, saya akan mulai dari Injil Lukas pasal 12 mulai ayat 13. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.'" Saya akan sambung di bagian lain di dalam kitab Efesus pasal 5. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 17. Bunyinya demikian. "Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Baik, sampai demikian bagian bacaan firman Tuhan di hari ini, saudara-saudara. Tema kita hari ini, saudara-saudara, adalah mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, di dunia ini banyak pengetahuan yang mengisi pikiran kita. Dan pengetahuan itu mempunyai berbagai-bagai varian. Ada yang mempunyai makna untuk mengarahkan kita kepada kondisi-kondisi dunia. Ada yang mengarahkan kita kepada kondisi-kondisi kerajaan Allah. Dan dua bagian varian ini itu sudah disediakan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Bagaimana kita melihat
fenomena-fenomena yang ada di dunia ini. Maka di dalam firman Tuhan yang kita sudah lihat, yang akan menjelaskan kepada kita apa yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita buat agar memenuhi standar atau syarat yang disebut mengerti kehendak Tuhan. Saudara, di dalam kesemuanya ini, seseorang akan bisa mengerti kehendak Tuhan hanya kalau dia membaca firman Tuhan. Sebab kehendak Tuhan tidak bisa terlepas dari firman-Nya. Kehendak Tuhan kita tidak bisa menemukan di dalam ilmu-ilmu alamiah yang ada di dunia ini. Kehendak Tuhan kita tidak bisa menemukan di dalam kreasi-kreasi manusia. Jadi satu-satunya cara untuk mengerti kehendak Tuhan ialah dengan membaca dan menggunakan firman Tuhan, Alkitab sebagai sarana. Nah, inilah kesempatan yang baik bagi kita saudara-saudara. Di kali ini untuk mengerti kehendak Tuhan. Dan kali ini firman Tuhan sudah diungkapkan di depan kita. Bagaimana dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13-21 mengungkapkan kisah kehidupan manusia di bumi. Khususnya kita melihat konteks ini adalah seseorang yang datang kepada Yesus. Dia seorang tentunya warga Israel, umat Israel. Dan di sini dia datang kepada Yesus. Dia memohon agar Yesus hadir sebagai hakim di dalam membagi warisan di antara keluarga saudara yang datang ini. Saudara, kehidupan manusia di bumi ini memang salah satu sisi titik yang seringkali menjadi permasalahan adalah menyangkut warisan, saudara. Warisan tanah, warisan peninggalan keluarga orang tua, kekayaan-kekayaan, baik usaha, baik kekayaan bentuk-bentuk yang lain. Jadi ini disebut warisan, saudara-saudara. Dan ini diperhadapkan kepada Yesus untuk bagaimana menyelesaikannya. Dan seorang ini berkata, "Guru, bisakah guru hadir atau ambil peran di dalam membagi warisan terhadap saudaranya?" Ini kalau pikiran yang kita tangkap dari percakapan ini. Dan Yesus sudah berkata berkali-kali dia datang ke dunia bukan untuk berurusan dengan kekayaan. Tapi Yesus datang untuk menebus dosa. Dan itu sudah menjadi pengajaran Yesus yang populer di tengah-tengah warga masyarakat Israel. Bahwa Yesus datang ke dunia ini satu-satunya adalah menyelamatkan domba yang terhilang. Yaitu mengampuni dosa manusia. Dan ternyata saudara ini dia memang tidak mempunyai jalan keluar. Karena sengketa yang dia hadapi di antara saudara bersaudara. Ternyata tidak ada penyelesaian. Yang satu mau lebih, yang lain tidak mau kurang. Dan ini tentunya menjadi perebutan dan permasalahan. Dan Yesus berkata kepada dia, hati-hatilah terhadap ketamakan. Di dalam Injil Lukas sudah kita baca. Saudara, ketamakan itu masuk ke dalam manusia ketika harta sudah mulai semakin banyak. Ketika seseorang mulai diperlihatkan kekayaan dunia ini, maka muncul sifat ketamakan. Sifat tamak, sifat katakanlah dikatakan di situ dia rakus, ya. Tamak itu sama seperti rakus atau serakah dalam bahasa yang lebih baik, lebih sopan. Jadi maunya ada orang mendapatkan lebih daripada orang lain dari sebuah warisan, hak-hak warisan ini. Nah, saudara-saudara, kalau mau melihat budaya, adat istiadat atau kebiasaan sosial orang-orang Israel,
memang membagi warisan itu masuk di dalam hukum adat istiadat orang Israel. Dan hukum ini memang masih berlaku sampai hari ini, dan berbagai-bagai kehidupan masyarakat di belahan dunia lain pun memiliki pemahaman yang sama. Membagi warisan peninggalan orang tua kalau mereka meninggalkan warisan yang banyak. Dan ini saudara-saudara, dan budaya-budaya dan adat istiadat ini itu menjadi dominan di dalam kehidupan keluarga, sehingga seringkali menyampingkan kebenaran, menyampingkan kehidupan kasih, menyampingkan kehidupan ketulusan di dalam jemaat. Sebagai orang-orang yang beribadah, seringkali mereka terjebak dalam kehidupan moral yang lebih baik ketika tiba pada suatu kasus yang disebut pembagian warisan. Nah ini saudara-saudara, ini tentunya ada di belahan kita di Indonesia juga. Warisan masih berlaku, dan seringkali di tengah-tengah masyarakat luas Indonesia, warisan itu seringkali masuk ke ranah hukum, permasalahan-permasalahan. Jadi sehingga timbul permusuhan, kebencian di dalam keluarga. Ini saudara-saudara, ini sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kalau kita mengerti kebenaran, mengerti kehendak Tuhan, maka sebenarnya tidak perlu terjadi sengketa keluarga karena faktor warisan. Pembagian warisan, saudara-saudara. Maka Yesus berkata, waspadalah terhadap ketamakan. Itu mengarahkan bahwa di dalam membagi warisan harus kalian mengerti satu kesamaan. Tidak ada yang diunggulkan. Seringkali memakai orang laki yang mendapat warisan, orang wanita tidak. Ini budaya-budaya tertentu di dalam masyarakat di dunia ini. Ada wanita tidak mendapat warisan dalam pembagian warisan, dan kadangkala juga anak yang pertama dia mendapat lebih banyak daripada anak yang di bawahnya. Mungkin 4 atau berapa bersaudara yang mungkin dia punya 4 saudara laki-laki, itu seringkali perbedaan. Maka ini kasus yang ada di sini. Inilah dia seorang yang bungsu datang kepada Yesus untuk supaya Yesus menyatakan bahwa keadilan itu adalah warisan secara sama rata harus dibagikan. Dan ini bagaimana kebenaran yang Yesus tampilkan itu mau dimanfaatkan oleh orang ini agar pembagian warisan itu juga bagian daripada tuntutan kebenaran kerajaan surga. Saudara, kerajaan surga tidak berurusan dengan warisan di bumi ini. Yesus katakan, yang penting waspadalah terhadap ketamakan. Janganlah engkau tamak, janganlah engkau serakah, janganlah engkau rakus. Berikanlah secara merata hak yang patut dimiliki oleh adikmu. Jadi kalau saudara-saudara, pandangan ini Yesus mengajarkan supaya menghindari ketamakan di dalam diri seseorang. Nanti kita lihat ketamakan apakah itu sesuatu yang berbahaya, maka nanti kita akan melihat bagaimana ketamakan itu merupakan tanda-tanda bahaya bagi orang-orang yang tidak memahaminya. Baik, saya lanjutkan. Seterusnya, Yesus memberikan perumpamaan. Perumpamaan ini untuk menjelaskan tentang bagaimana kalau seseorang tamak. Dikatakan ada seorang kaya, dia itu mempunyai tanah yang luas dan banyak, dan mempunyai hasil juga yang banyak. Dan dia sedang ada di dalam sesuatu yang senang suka, dan dia berkata kepada jiwanya,
hendaklah engkau tenang hai jiwaku. Karena ada padamu makanan yang berlimpah-limpah yang tentunya tidak akan habis. Saudara-saudara, pandangan ini tentunya banyak dimiliki oleh orang-orang saat ini yang telah masuk dalam lingkaran kekayaan. Yang telah masuk di dalam lingkungan di mana dia telah dipercayakan atau memiliki banyak-banyak kekayaan. Baik usaha, baik penghasilan. Di situ dia sudah melihat fakta-fakta kekayaan. Maka di dalam diri setiap orang yang pernah mengalami kekayaan, dia akan berkata, tenanglah jiwaku, ada padamu segala macam kekayaan. Saudara, ini pikiran orang kaya. Tetapi karena dia tidak mengerti kehendak Tuhan, maka Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Untuk apakah kekayaanmu itu yang akan nanti dipakai untuk siapa? Tentunya saudara, ini Tuhan berbicara kepada individu. Seringkali orang berkata kekayaan saya untuk anak saya, untuk cucu saya. Itu secara praktek manusia di dunia ini. Tetapi Tuhan berkata kepada individu yang kaya, untuk siapa? Engkau tidak membawa kekayaanmu itu di hadapan Tuhan. Maka ini saudara-saudara, ini pandangan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang serakah. Orang-orang yang tamak akan kekayaan. Jadi saudara-saudara, kita memperhatikan bahwa penegasan Yesus mengenai waspada terhadap ketamakan itu mempunyai alasan yang kuat, saudara. Kita melihat di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 tadi kita sudah baca. Kita membaca ulang untuk melihat penegasan. Dikatakan begini, ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, orang bebal adalah sama dengan orang bodoh. Sama dengan orang yang tamak. Jadi ketika orang terjebak dengan ketamakan, maka dia telah menjadi orang yang bodoh. Kita akan melihat bahwa unsur-unsur di dunia ini seringkali membuat manusia berubah sikap. Pada waktu dia remaja, dia begitu pandai, dia begitu hormat, dia begitu rendah hati. Tetapi ketika dia mulai masuk kepada masa dewasa, ketika dia mulai mengenal pertama kali berjumpa dengan kekayaan, dia berubah sifat hidupnya menjadi seorang yang tamak. Dia baru kaget mengerti, melihat kekayaan memberikan kenyamanan kehidupan. Dia akan bersantai-santai dan menikmati hidup ini karena tidak akan ada kelaparan atau penderitaan dalam dirinya. Ini sebuah anggapan pribadi, saudara. Ini bukan anggapan umum. Ini anggapan pribadi. Dan ini bukan anggapan atau kehendak Tuhan. Ini kehendak manusia. Makanya di sini kita mengerti kehendak Tuhan. Di manakah kehendak Tuhan? Untuk kita mengerti kehendak Tuhan, jangan memakai kehendak pribadi. Jangan memakai anggapan diri bahwa itu benar. Maka ketika saudara mengatakan tidurlah nyenyak, santailah, nikmatilah kekayaan, itu bukanlah kehendak Tuhan. Saudara, jadi ini sangat mudah kita membedakan mana kehendak Tuhan, mana kehendak manusia atau kehendak diri. Hanya di dalam sebuah ungkapan. Tidurlah nyenyak, bersantailah, janganlah takut, karena engkau tetap aman di dunia ini. Ini kehendak manusia. Jadi kehendak manusia selalu mengarahkan manusia kepada kebodohan. Dan itu akan menciptakan kebodohan dalam dirinya. Dan firman Tuhan berkata, malam ini juga engkau akan mati, hai orang bodoh. Karena engkau tidak mengerti kehendak Tuhan.
Maka saudara-saudara, mengerti kehendak Tuhan itu adalah sebuah pengetahuan yang kita harus miliki supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu Tuhan sudah sediakan. Tetapi kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan yang mana, maka seringkali ada orang juga terjebak dengan keinginan, kehendak diri sendiri. Inilah salah satu kasus bahwa seseorang kalau tidak mengerti kehendak Tuhan, maka dia terjebak dengan kehendak diri sendiri. Dia selalu mau menghibur dirinya sendiri, bukan penghiburan dari Tuhan. Dia menghibur dirinya sendiri karena dia kaya. Dia menghibur dirinya sendiri dengan kekayaannya, warisan yang dia punyai. Dan biasanya inilah jebakan di dalam kehidupan manusia. Kembali saudara, saya lanjutkan. Bahwa orang bodoh adalah sebuah keadaan dari seseorang karena menyepelekan kehendak Tuhan. Kita melihat ayat selanjutnya. Dikatakanlah ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus. Dengan prinsip-prinsip kebenaran. Bagaimana mengenal kehendak Tuhan. Oh, janganlah kamu bodoh. Saudara, sebuah nasihat Rasul Paulus ini begitu keras dan kuat. Karena jemaat di Efesus adalah kota kaya. Kota perdagangan dan kota industri. Dan tentunya kota ini kota bisnis. Saudara tahu, kalau dunia bisnis itu seringkali identik dengan kekayaan dunia. Orang menyoroti seluruh prospek masa depan manusia diukur dengan kekayaan. Mencapai prestasi-prestasi dalam dunia bisnis. Itu seringkali menjadi pokok pikiran utama. Dan ini jebakan bagi jemaat di Efesus. Sehingga Rasul Paulus memberikan ketegasan, waspada. Perhatikanlah. Janganlah seperti orang bebal. Apa itu? Yang hanya mau mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri. Itu orang bebal, saudara. Orang yang tidak mau mengerti kehendak Tuhan itu orang bebal. Orang yang hanya hidup diorientasikan dengan kekayaan saja. Itu orang bebal. Dan di situ tidak ada kehendak Tuhan. Karena kekayaan telah mempunyai kehendak sendiri. Kekayaan menciptakan kehendak diri dalam diri manusia. Di mana di situ hanya manusia yang berkehendak, tidak ada Tuhan. Ini sudah menjadi kunci rumusan. Bahwa kehendak Tuhan hanya ada di dalam orang-orang yang mengutamakan Tuhan. Yang hidupnya mencari Tuhan. Hidupnya selalu minta dan berdoa kepada Tuhan untuk segala sesuatu. Jadi warisan bukanlah menjadi sebuah cita-cita. Ada saya dengar, ada orang-orang di dunia ini ketika orang tuanya mempunyai warisan banyak, dia sudah mempunyai rancangan-rancangan. Kalau orang tua saya mati, warisan ini saya akan begini begitu. Dan saya mau mengambil banyak dan untuk saya berfoya-foya. Saudara, ini ada dan tentunya ini harus diungkapkan bahwa bahaya-bahaya, kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan karena ketamakan itu bisa terjadi. Nah, itulah sebabnya waktu-waktu ini jahat dikatakan oleh Rasul Paulus adalah ketamakan itu. Ketamakan mengakibatkan memunculkan kejahatan. Waktu-waktu jahat artinya waktu-waktu di mana manusia terlalu banyak diarahkan kepada ketamakan, kerakusan, keserakahan, dan
Paulus berkata keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Dan ini saudara-saudara, kalau kita melihat konteks dunia modern saat ini, hal ketamakan atau hal keserakahan itu sudah dianggap biasa. Itu menjadi gaya hidup model manusia modern. Mereka menganggap hal biasa kalau mereka itu tamak dan melakukan kejahatan demi mencapai cita-cita ketamakan itu. Mencapai apa yang mereka inginkan, itu memiliki kekayaan. Seringkali melalui jalur-jalur di luar hukum. Melalui jalur-jalur kejahatan. Untuk mendapatkan kekayaan, saudara-saudara. Ini, maka perhatikan saudara-saudara. Ini sudah masuk ke dalam pola pikir jemaat di Efesus. Itu berarti tidak menutup kemungkinan gereja, orang-orang di gereja disusupi oleh pikiran-pikiran seperti ini. Dan tentunya saudara, ini menjadi klimaks orang modern dengan kekayaan. Saya sampaikan sebuah kisah. Dalam kisah sejarah Renaissance atau masa pencerahan. Ketika masa pencerahan itu timbul di Eropa pada abad ke-19. Orang Eropa banyak keluar dari kemiskinan. Dan mereka mulai masuk ke dalam era industri. Dan kita tahu bahwa itu sebenarnya memang satu sisi menguntungkan. Tetapi hanya sekelumit atau sedikit sekali keuntungan. Tetapi justru bahayanya lebih besar. Banyak orang melakukan pembunuhan dan kejahatan dan perang itu akibat daripada era industri. Mereka menciptakan senjata bom. Akhirnya pembunuhan di mana-mana, perang di mana-mana. Itu karena ketamakan. Orang membunuh orang lain karena dia ingin merampas kekayaan alam di satu lokasi. Itu ketamakan saudara-saudara. Itu era industri abad 19 di Eropa. Lalu muncul komunisme. Karena pengaruh ketamakan. Orang sudah tidak mau mengenal Tuhan lagi. Orang mau mengenal materialisme saja sebagai kekuatan manusia. Ini saudara-saudara. Jadi kita perhatikan, jauh sebelum itu Yesus sudah mengajarkan waspadalah terhadap ketamakan. Rasul Paulus juga berbicara kepada jemaat Efesus. Perhatikan, janganlah seperti orang bebal. Jadi jangan seperti orang yang tamak. Jadi orang bebal itu orang tamak. Orang-orang yang nanti mereka menjadi penyembah-penyembah mamon. Penyembah-penyembah berhala. Dan mereka tidak lagi mencintai Tuhan. Maka di dalam surat Paulus berikutnya kepada jemaat yang lain dia berkata, terkutuklah orang yang tidak mencintai Tuhan. Saudara, jadi kutuklah yang menjadi bagian kehidupan orang bebal yang tamak itu. Karena di dalam ketamakan cinta akan Tuhan tidak ada. Cinta akan kebenaran itu tidak ada di dalam orang tamak. Orang bebal tidak memiliki cinta akan Tuhan. Maka ini perhatikan saudara-saudara. Nasihat-nasihat ini untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, Yesus selalu mengajarkan. Khususnya dalam doa Bapa kami. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 11 dan 13. Dikatakan, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Dan jauhkanlah kami dari pencobaan. Saudara, dua ayat ini memang kontradiksi. Tetapi sesungguhnya menjaga ketahanan iman daripada orang-orang percaya. Di dalam doa Yesus tidak pernah mengajarkan berikanlah kami kekayaan dunia. Tidak ada doa yang isinya seperti itu. Dan Tuhan selalu mengajarkan doa yang benar, doa yang bijaksana. Berikanlah kami makanan yang cukup. Kalau kita minta kekayaan surgawi dalam bentuk iman dan kerohanian itu pantas. Kita meminta kekayaan rohani.
ialah kita memiliki kasih, kerendahan hati, kesabaran. Itu kekayaan rohani, saudara. Itu yang kita minta. Tetapi kalau minta makanan minuman, berikanlah kami secukupnya. Saudara, secukupnya itu adalah sesuatu makna supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Maka ayat 13 dikatakan, jauhkanlah kami dari pencobaan. Itu mempunyai korelasi dengan berikanlah kami makanan secukupnya. Jadi tidak bisa Tuhan mau hadir di tengah suatu suasana orang yang tamak. Tuhan tidak hadir di dalam proses kehidupan manusia yang di dalamnya manusia sedang berebutan kekayaan. Mereka saling membunuh karena kekayaan. Ini saudara. Maka di akhir-akhir zaman menjelang Yesus datang kedua kali, perang antar bangsa-bangsa itu menyangkut ketamakan. Karena manusia ingin menguasai dunia. Mereka ingin menguasai segala harta, kekayaan bangsa-bangsa lain. Dan peperangan itu adalah kunci untuk mewujudkan ketamakan. Jadi perhatikan saudara-saudara. Jadi Yesus telah mengajarkan dunia dan manusia bahwa ketamakan adalah kunci segala kejahatan. Ketamakan akan kekayaan ini adalah asal muasal peperangan, pembunuhan, perkelahian, permusuhan, kebencian di antara manusia, di antara saudara bersaudara. Sekandung pun bisa terjadi kebencian, pembunuhan karena ketamakan di dalam warisan. Maka saudara-saudara, Yesus mengajarkan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3 untuk mengerti kehendak Tuhan. Maka dikatakan, inilah kehendak Tuhan supaya kita dapat mengikutinya. Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah, bukan tamak. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Maka inilah ajaran Yesus yang membuka wawasan bagaimana mengerti kehendak Allah. Miskin di hadapan Allah artinya hendaklah kamu selalu meminta kepada Tuhan akan segala kebutuhanmu. Tuhan sebagai sumber pemberi yang akan memberi dengan secukupnya. Ketika engkau meminta roti, diberikan roti. Ya. Jadi jangan berangan-angan ketika Anda berdoa. Anda meminta untuk menjadi sama seperti orang kaya. Itu sebuah kebodohan. Sebuah doa yang salah. Pembelajaran tentang doa. Itu kita harus tahu. Bagaimana doa yang benar. Doa yang dijawab oleh Tuhan. Maka ini saudara-saudara yang terkasih. Sudah jelas bagi kita mengerti kehendak Tuhan. Adalah kita selalu tunduk kepada Tuhan. Bukan mengikuti kehendak diri sendiri. Maka ini saudara-saudara. Pembelajaran kali ini. Untuk membuka wawasan kita. Supaya kita menjauhkan salah satu sifat manusia yang buruk adalah ketamakan. Jadi janganlah kita membiarkan ketamakan menguasai diri kita. Karena itu merupakan sifat potensi yang ada dalam diri setiap orang. Kalau dia tidak belajar mengerti kehendak Tuhan, maka setiap orang mempunyai potensi untuk tamak. Maka ini saudara-saudara, kembali di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 29. Itu Yesus memberikan sebuah tuduhan-tuduhan kepada orang-orang Farisi. Bahwa mereka adalah orang-orang bodoh. Ayat 29 dari Injil Matius 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu-tugu orang saleh. Ayat 30. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Saudara, kenapa orang Israel senang membunuh nabi-nabi? Saudara tahu?
Karena nabi-nabi selalu mengajarkan kehendak Tuhan. Dan mereka tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Itulah sebabnya nabi-nabi dibunuh. Kenapa? Karena keserakahan. Karena ketamakan yang ada di dalam diri mereka. Sehingga orang suci, orang saleh pun dibunuh. Ini perhatikan. Jangan sampai itu terjadi pada diri saudara. Saudara membunuh orang-orang benar, orang kudus karena ketamakan. Iya. Karena sengketa, kekayaan. Orang yang benar saudara bunuh. Jadi di sini saudara-saudara perhatikan. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bahwa mereka digolongkan orang munafik. Yang memang mirip dengan orang bebal. Karena orang munafik dengan bebal itu sinopsis. Beda tetapi sama. Jadi saudara-saudara. Jadi di sini menjadi penegasan. Bahwa mencari kehendak Allah adalah melakukan kebenaran. Menjauhkan diri saudara dari dosa ketamakan. Dan ini dosa yang sukar dilepaskan di dalam diri seseorang. Kalau dia tidak sungguh-sungguh bertobat. Ketamakan, cinta kekayaan itu alat iblis. Dan iblis menaruh dosa ini di dalam diri manusia. Yang kalau tanpa pertolongan Roh Kudus, seseorang sukar melepaskan sifat ketamakan. Maka Paulus selalu berkata, hendaklah kamu hidup oleh roh. Itu artinya untuk melepaskan manusia dari ketamakan. Bukan diarahkan kepada berbahasa roh. Hendaklah kamu hidup oleh roh. Artinya kamu itu bertobat sungguh-sungguh. Jangan lagi mengikuti kehendak daging dirimu sendiri. Yang tidak mengikuti kehendak Allah. Jadi kalau kita tidak mengikuti kehendak diri sendiri, itu kita hidup dalam roh. Hidup dipimpin oleh roh. Jadi kita tidak memimpin diri kita sendiri lagi. Maka salah satu aspek yang kita harus mengarahkan diri kita dipimpin oleh roh adalah ketamakan. Itulah sebabnya di dalam Efesus, Rasul Paulus melanjutkan kepada jemaat di Efesus tadi. Mengatakan, hendaklah kamu hidup oleh roh. Dikatakan ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini saudara. Jadi ketamakan itu penuh dengan hawa nafsu. Tamak itu hawa nafsu saudara. Mabuk oleh anggur itu sebuah ibarat. Sebuah kiasan tentang ketamakan. Hendaklah kamu hidup oleh roh. Maka inilah kebenaran Injil Yesus Kristus. Yang begitu-begitu kuat untuk membangun gereja. Maka gereja tidak boleh tamak. Gereja jemaat Tuhan tidak boleh mencari kekayaan di dalam membangun pelayanan. Jangan mengandalkan atau mencari keuntungan kekayaan di dalam pelayanan. Saudara terjebak hidup dalam daging dan binasa. Pelayanan Injil Kerajaan Allah tidak berorientasi pada kekayaan saudara-saudara. Orientasinya adalah pertobatan, pengudusan. Tunduk kepada kehendak Allah. Jangan berkata kepada dirimu sendiri, kamu nyaman. Gereja yang besar dengan kaya berkata kami nyaman. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Jangan salah mengerti tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak membangun kerajaannya di atas kekayaan dunia ini. Jadi kalau saudara membangun gereja dengan kekayaan dunia ini, waspada. Jangan sampai ketamakan itu menguasai saudara dan saudara tidak mengikuti kehendak Tuhan. Saudara lebih mencintai kekayaan daripada mencintai Tuhan. Dan Paulus berkata kalau orang tidak mencintai Tuhan, jemaat Tuhan tidak mencintai Tuhan, terkutuklah dia. Ya, tentunya kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus begitu tegas berbicara tentang mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi kekayaan. Jadi kalau cita-cita membangun pelayanan kerajaan Allah, mengatasnamakan gereja dengan berorientasi pada kekayaan, maka
detik-detik hilangnya kasih kepada Tuhan akan muncul dan menjadi buah kutuk, bukan buah berkat di dalam pelayanan. Maka kerajaan Allah sekali lagi tidak berorientasi pada kekayaan. Maka Yesus berkata, malam ini engkau akan diambil. Engkau tidak tahu untuk siapa kekayaan itu. Ini bukan saja berbicara dunia, tapi gereja. Waspada saudara-saudara, dunia semakin modern. Dan sudah sejarah membuktikan gereja-gereja di Eropa karena kekayaan mereka. Mereka saling membunuh. Gereja mempunyai pengalaman di abad-abad ke-19. Mereka karena cinta kekayaan, mereka lupa akan kasih. Sehingga karena kekayaan mereka pun saling membunuh. Perang antar bangsa-bangsa. Di Eropa mayoritas Kristen, tapi mereka saling berperang. Karena apa? Karena perebutan sumber daya alam, kekayaan itu. Emas, tambang, dan sebagainya. Nah, ini pelajaran bagi kita. Sehingga kita jangan tamak. Jangan tamak dengan emas. Di Indonesia ini banyak tambang. Sudah banyak orang berpikir bagaimana cara dia menguasai tambang, saudara. Dia mempunyai cita-cita untuk kaya, saudara. Ini gejala-gejala untuk terjadi pembunuhan di sekitar tambang. Maka pelajaran kali ini bagi kita, saudara-saudara. Janganlah kita tergiur dengan kekayaan. Janganlah kita mempunyai mimpi untuk tinggal di lingkungan kekayaan. Sebab kalau sudah menjurus ke sana, siap-siaplah kamu menjadi orang bebal, orang bodoh, dan orang yang tamak dalam hidup ini. Kiranya saudara dapat mengerti, karena disinilah penegasan Yesus. Mengertikah kau akan kehendak Tuhan? Sunyaimi. Banyak orang Israel tidak mengerti kehendak Tuhan. Mereka tidak mengerti kitab suci. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 45, di situ menjelaskan juga bahwa murid-murid tidak mengerti kitab suci. Saya baca kitab Lukas pasal 24 ayat 25, di mana Yesus Kristus menghardik murid-muridnya dan mengatakan kepada mereka, kamu orang-orang yang tidak mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45. Dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kita perhatikan bahwa murid-murid tidak mengerti kitab suci. Mereka tidak mengerti tentang Mesias yang akan bangkit. Mereka tidak mengerti tentang berita pertobatan. Itu berarti apa, saudara-saudara? Berarti bahwa kitab suci, Alkitab, harus diajarkan, dibukakan rahasia seperti hari ini. Bahwa mengertilah saudara-saudara tentang ketamakan. Itu penegasan Yesus. Bahwa kamu harus mengerti. Kalau kamu tidak mengerti, kamu tersesat terus dengan dunia ini. Dan kejahatan tidak pernah hilang daripada kehidupan saudara. Pergumulan-pergumulan yang datang silih berganti, itu pertanda bahwa saudara tidak mau berani keluar dari ketamakan. Karena ketamakan akan menghasilkan pergumulan hidup. Saya dengar banyak orang bilang, aduh saya bergumul hidup ini tidak pernah berakhir. Iya, karena saudara tidak mau keluar dari ketamakan. Saudara takut keluar dari materialisme. Gaya hidup materialisme saudara tetap pertahankan. Maka di situ pergumulan tetap ada.
hati yang susah, bingung menyelesaikan masalah. Karena materialisme, saudara masih cinta. Nah, ini saudara perhatikan. Jadi Yesus mau tegaskan kepada setiap orang yang datang kepada dia. Mengertikah kau, haruslah kau mengerti tentang kehendak Allah, kehendak Tuhan. Itulah yang menjadi penegasan. Jadi mengikuti Yesus, jangan asal ikut tanpa ada landasan pengertian. Tanpa saudara mau mengerti kehendak Tuhan yang saudara ikuti, maka saudara tidak akan pernah merasa lega puas mengikuti Yesus. Saudara selalu menyesal, selalu berkata, aduh kenapa saya dulu tidak begitu ya, kok sekarang begini ya. Itulah ungkapan-ungkapan penyesalan bagi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Dia tidak pernah bersyukur karena dia menganggap sesuatu itu rugi kalau dia mengikuti Yesus itu dalam keadaan cukup. Wah, coba kalau saya menikah dengan dia itu ya, mungkin sekarang orang kaya. Saudara, ini pikiran-pikiran orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Karena dia hanya mengukur kehendak Tuhan itu kalau dia itu kaya. Kalau dia itu tidak cukup, maunya kaya. Dan ini saudara, firman Tuhan ditegaskan kepada saudara-saudara di era modern. Kalau selama saudara tidak pernah bersyukur, itu pertanda saudara tidak mengerti kehendak Tuhan. Kalau saudara tetap mengeluh tentang hidup ini, itu berarti saudara tidak mengerti kehendak Tuhan. Bila saudara terus berkata pergumulan ini tidak pernah selesai, itu berarti saudara tidak mengerti kehendak Tuhan. Itulah kuncinya saudara-saudara. Jadi mengertilah bahwa bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan. Tuhan mau hidup cukup. Jangan mencobai Tuhan Allah dengan cita-citamu menjadi seorang yang kaya. Saudara akan menjadi orang bebal, orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti kehendak Allah. Dan orang yang bodoh pasti menjauhkan diri dari Tuhan. Dan penyembahan kepada Tuhan tidak ada lagi di dalam orang bodoh seperti ini. Ya, kesimpulan daripada semua ini menghadirkan, membawa kita kepada sebuah pola hidup yang benar di akhir zaman. Hidup yang selalu menantikan anugerah Tuhan melalui doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.